Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kami dari kelompok 12 akan menyampaikan mengenai salah satu filsuf politik, yaitu George Wilhelm Friedrich Hegel. Simak pembahasan berikut. Wilhelm Friedrich Hegel lahir di Stuttgart, Jerman pada tahun 1770. Hegel merupakan seorang putra dari pegawai pemerintahan Duke of Württemberg. Hegel bersekolah di The Royal High School dari tahun 1777 sampai dengan 1788. Di sana, Hegel memperdalam ilmu mengenai abad pencerahan di Eropa. Pada tahun 1801, tepatnya pada bulan Januari, 2 tahun setelah ayah Hegel meninggal, Hegel akhirnya diangkat menjadi dosen di University of Jena. Setelah itu, pada masa-masa itu, Hegel menikah dan memiliki anak dan menerbitkan Science of Logic-nya dalam 3 volume. Setelah kekalahan Napoleon, Hegel mengambil alih posisi profesor filosofi di University of Heidelberg. Di sana juga, dia menerbitkan edisi pertama dari The Encyclopedia of the Philosophical Science. Pada tahun 1818, Hegel diangkat menjadi dosen di University of Berlin. Lalu Hegel wafat pada tahun 1831. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai proses dialektika Hegel. Teori yang diajarkan oleh Hegel terdiri dari 3 fase. Fase pertama yaitu tesis yang memunculkan lawannya, fase kedua yaitu antitesis, dan dari kedua fase ini diperdamaikan dengan adanya fase ketiga yaitu sintesis. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contohnya. Contoh untuk dialektika ini dapat dilihat dari yang diungkapkan Hegel mengenai 3 bentuk negara. Bentuk negara yang pertama adalah diktatur, di mana kehidupan masyarakatnya diatur dengan baik, namun warganya tidak memiliki kebebasan. Dalam hal ini, diktatur merupakan tesis. Kemudian, lahirlah lawannya yaitu anarki, di mana masyarakatnya diberikan kebebasan tanpa batas. Namun, dari kebebasan tersebut, masyarakatnya menjadi kacau. Dalam hal ini, anarki menjadi antitesis yang merupakan lawan dari diktatur. Kemudian, tesis dan antitesis tersebut diperdamaikan dengan sintesis yaitu demokrasi konstitusional, di mana dalam bentuk negara yang ketiga ini kebebasan warga negara dijamin, namun dibatasi oleh undang-undang sehingga kehidupan masyarakat berjalan dengan memuaskan. Dalam hal ini, demokrasi konstitusional menjadi sintesis dari hasil diperdamaikannya tesis dan antitesis. Dalam sintesis, tesis dan antitesis menjadi Aufgehoben yang memiliki arti yaitu yang pertama mengesampingkan, yang kedua merawat, menyimpan, menjadi tidak ditiadakan melainkan dirawat dalam suatu kesatuan yang lebih tinggi dan dipelihara, dan yang ketiga ditempatkan pada tataran yang lebih tinggi di mana tesis dan antitesis tidak lagi berfungsi sebagai lawan yang saling memunculkan. Seperti pada contoh tadi, dalam demokrasi konstitusional, diktatur dan anarki dijadikan Aufgehoben karena kedua bentuk tersebut sudah lewat, ditiadakan atau sudah tidak ada lagi. Namun, apa yang bernilai dari diktatur dan anarki disimpan dalam demokrasi konstitusional dengan sedemikian rupa sehingga sudah diperdamaikan satu sama lain. Yang bernilai dari diktatur ialah kehidupan masyarakat yang teratur, sedangkan yang bernilai dari anarki ialah kebebasan, di mana kedua nilai tersebut ada dalam demokrasi konstitusional. Dan untuk lebih singkatnya, ada pun arti Aufgehoben dalam bahasa Inggris yaitu cancelled, yang sesuai dengan contoh tadi, di mana diktatur dan anarki di-cancel dan digantikan dengan demokrasi konstitusional, namun tidak membuang semua nilai yang baik dari bentuk negara sebelumnya. Dalam proses dialektika ini, alur geraknya akan berlangsung terus-menerus. Maksudnya, dari sintesis yang telah dihasilkan, akan muncul tesis baru lagi yang akan melahirkan antitesis yang baru, dan keduanya akan diperdamaikan lagi oleh sintesis yang baru lagi, dan sintesis yang baru tersebut akan menghasilkan tesis lagi, antitesis lagi, dan sintesis lagi, dan terus akan seperti itu. Oleh karena itu, seharusnya proses dialektika ini dikiaskan dengan jarak spiral, bukan dengan jarak garis lurus. Sekian. Dalam buku Friedrich Hegel yang berjudul The Philosophy of Rights, terdapat ada yang namanya ethical system. Salah satunya adalah Sittlichkeit. Menurut Hegel sendiri, terdapat 3 kelompok tingkatan tertinggi dalam kehidupan sosial manusia. Yang pertama ada keluarga,
yang kedua ada masyarakat sipil, dan yang ketiga ada negara. Keluarga sendiri merupakan tesis, karena jika kita melihat suatu individu dalam suatu keluarga, tentu kita bisa pastikan mereka memiliki idealis yang tinggi, mereka juga memiliki solidaritas yang tinggi, dan mereka juga tidak egois. Setelah itu, selain berkeluarga, manusia juga memerlukan atau membutuhkan uang demi keluarga mereka. Salah satu contohnya seperti untuk menafkahi keluarga mereka sendiri. Maka dari itu, manusia juga perlu berinteraksi dengan masyarakat sipil untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka sendiri. Masyarakat sipil sendiri merupakan antitesis. Kenapa? Karena sifat manusia di depan keluarga dan di depan masyarakat sipil tentunya sangat berbanding terbalik satu sama lainnya. Namun, di sisi lain, berinteraksi dengan masyarakat sipil dapat memicu terjadinya perbuatan yang tidak baik, seperti egois ataupun berbuat curang. Hal itu terjadi karena mereka ingin memenuhi kebutuhan atau demi kepentingan keluarga mereka sendiri. Dan yang terakhir ada negara. Negara merupakan sintesis antara keluarga dan juga masyarakat sipil, atau bisa kita sebut sebagai jembatan antara masyarakat sipil dan juga keluarga. Negara sendiri tentunya memiliki kekuatan roh absolut. Tetapi yang dimaksud dengan roh absolut di sini bukan totaliter, melainkan monarki konstitusional. Artinya negara tercipta bukan berdasarkan karena keinginan sebagian orang saja, melainkan karena manifestasi rakyatnya, agar warga negara seperti keluarga maupun masyarakat sipil dapat terjadi sintesis dan mengurangi adanya konflik. Negara terbentuk oleh orang-orang, keluarga, dan masyarakat sipil, dan negara tersebut harus membentuk kesatuan bangsa yang memiliki sense of belonging dan juga self-identification. Seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, pemikiran Hegel tidak bisa dilepaskan dari kerangka dialektikanya yang terdiri atas tesis, antitesis, dan sintesis. Dalam bukunya yang berjudul Philosophy of Rights, Hegel menempatkan negara dan masyarakat sipil dalam kerangka dialektika itu, di mana keluarga adalah tesisnya, antitesisnya adalah masyarakat sipil, dan negara adalah sintesisnya. Keluarga adalah realitas substantif langsung dari spirit. Spirit yang dimaksud di sini oleh Hegel adalah kesadaran kolektif suatu masyarakat yang bertanggung jawab untuk membentuk kesadaran dan gagasan seseorang. Keluarga merupakan tahap pertama akan adanya kehendak objektif. Kehendak objektif dalam keluarga itu terjadi karena adanya cinta yang lalu mempersatukan mereka. Tapi konsekuensinya barang-barang atau harta benda yang tadinya milik individu-individu masing-masing akan menjadi milik bersama. Akan tetapi, keluarga memiliki antitesis, yaitu ketika individu-individu atau misalnya anak-anaknya itu sudah beranjak dewasa dan mereka mulai meninggalkan keluarga dan masuk ke dalam kelompok-kelompok yang lebih luas, atau disebut dengan masyarakat sipil atau civil society. Individu-individu dalam masyarakat sipil ini mencari penghidupannya sendiri-sendiri dan mengejar tujuan hidupnya sendiri-sendiri. Negara sebagai institusi tertinggi mempersatukan keluarga yang bersifat objektif dengan masyarakat sipil yang bersifat subjektif. Selanjutnya, untuk penjelasan lebih lanjut tentang negara akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai negara setelah sebelumnya rekan-rekan saya sudah menjelaskan keluarga dan masyarakat sipil. Nah, negara ini merupakan salah satu dari 3 hal yang merupakan objek tertinggi dari kehidupan sosial manusia yang dikatakan oleh Hegel itu dalam bukunya The Sittlichkeit ataupun ethical system gitu. Bisa dikatakan suatu tingkatan kehidupan sosial tertinggi dalam kehidupan sosial manusia gitu. Nah, yang ketiga ini adalah negara. Negara sendiri menurut Hegel merupakan manifestasi tertinggi dari ide universal. Maksudnya adalah manifestasi ataupun perwujudan secara mutlak dari kehidupan sosial individu-individu yang ada di dalam suatu wilayah negara tersebut. Kemudian Hegel juga dalam bukunya The Elements of the Philosophy of Rights mengatakan bahwa negara itu harus memiliki constitutional law,
harus memiliki hukum konstitusi, hukum tata negara. Kemudian di dalam hukum tata negara juga harus ada 3 lembaga yang itu merupakan lembaga kunci yang harus ada dalam suatu negara tersebut supaya negara itu bisa dikatakan sebagai negara ideal dan merupakan negara yang manifestasi tertinggi itu. Yaitu ada 3 lembaga, yang pertama lembaga legislatif, yang kedua eksekutif, dan yang ketiga lembaga kemahkotaan ataupun kerajaan gitu. Yang pertama, lembaga legislatif yang dimaksud oleh Hegel ini bukan seperti lembaga legislatif yang ada di Indonesia. Yaitu kalau di Indonesia kita parlemen itu melalui perwakilan rakyat secara langsung berdasarkan daerah pemilihannya, berdasarkan wilayah pemilihannya. Namun menurut Hegel, perwakilan yang ada di legislatif ini adalah perwakilan 2 kamar. Yang pertama, perwakilan dari organisasi karya yang bisa dikatakan itu perusahaan ataupun korporasi, dan yang kedua adalah organisasi yang berdasarkan profesi, kelas sosial, dan kelompok sosial, seperti itu. Kemudian tugas legislatif hampir sama seperti yang ada di kebanyakan negara untuk membentuk undang-undang, membentuk peraturan supaya terjadi keharmonisan antara individu-individu di dalam negara tersebut. Kemudian yang kedua ada eksekutif. Nah, eksekutif itu tugasnya apa? Nah, eksekutif ini merupakan lembaga yang bertugas untuk menjalankan semua keputusan formal yang dibuat oleh si kemahkotaan itu, oleh raja, oleh pangeran, dan sebagainya lah. Kemudian yang ketiga ada lembaga kemahkotaan ataupun kerajaan, ataupun raja. Nah, raja yang dimaksud oleh Hegel ini dalam bukunya tersebut bukanlah raja yang dalam pemikiran konservatif gitu, turun-temurun, dan raja yang dipilih ataupun yang berbuat misalkan lalim ataupun sebagainya. Tapi raja di sini merupakan raja yang dipilih berdasarkan konstitusional. Nah, tugas raja ini adalah membentuk ataupun membuat aturan ataupun segala sesuatu yang sifatnya itu keputusan yang mewakili negara gitu, sehingga bisa dijalankan oleh eksekutif. Kemudian selain ketiga hal tersebut, negara juga menurut Hegel itu merupakan sintesis dari keluarga dan masyarakat sipil. Nah, ketika di keluarga itu menurut Hegel adalah tesis dan di masyarakat sipil itu adalah antitesis, maka negara ini adalah sintesisnya. Mengapa dikatakan demikian? Karena kan sudah seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa keluarga, tesisnya itu karena dalam keluarga itu sangat idealis sekali gitu. Individu dalam keluarga itu sangat idealis. Tidak mungkin dalam satu keluarga itu misalkan seorang ayah ingin menjatuhkan anaknya, ingin mencelakai anaknya, istrinya, ataupun sebagainya. Tapi di kebalikannya, masyarakat sipil. Di masyarakat sipil, individu menjadi sangat realistis. Bahkan saling egois, saling sikut-menyikut untuk menggapai yang namanya kebutuhan yang mereka butuhkan. Nah, dengan adanya 2 komponen tersebut, maka negara harus hadir sebagai sintesis di antara keluarga dan masyarakat sipil. Jadi itulah negara menurut Hegel. Kemudian, Hegel juga menginterpretasikan ataupun menganggap bahwa negara yang ideal itu adalah negara yang berbentuk monarki konstitusional. Ada kaitannya dengan 3 lembaga tadi yang sudah saya sebutkan. Jadi menurut Hegel itu monarki konstitusional yang paling ideal. Negara yang merupakan manifestasi tertinggi dan harus bisa mengontrol dan mengatur semua kepentingan partikular ataupun individu yang ada di wilayah negara tersebut supaya terjadi keharmonisan, kedamaian, dan keadilan. Dan supaya negara itu bisa survive dan bisa terus bertahan. Dalam sebuah buku yang saya baca yang judulnya itu Hitler's Philosopher, disebutkan bahwa dalam buku tersebut ternyata Hitler itu terinspirasi oleh Hegel dalam kiprah politiknya, sehingga ketika dia menjadi kanselir Jerman, Hitler membuat Jerman menjadi negara yang totaliter gitu. Membuat Jerman menjadi negara yang bisa dikatakan diktator gitu. Namun, ternyata menurut buku tersebut, ternyata Hitler itu mempelajari tidak hanya Hegel saja, tapi banyak filosof yang lain. Tapi mempelajarinya hanya setengah, sehingga setengah-setengahnya saja. Sehingga dalam pelaksanaannya mungkin ada perbedaan, sehingga seperti itulah, seperti yang kita ketahui. Kemudian yang terakhir, pada intinya, filosofi politik Hegel tentang negara merujuk pada
bahwa negara itu harus menjadi roh absolut. Jadi bukan negara yang harus mengabdi kepada rakyat, tapi rakyatlah yang berkewajiban untuk mengabdi kepada negara. Negara yang dimaksud di sini tentunya bukan pada birokrasinya, tapi negara secara universal. Negara yang merupakan manifestasi dari ide-ide kepentingan-kepentingan universal. Nah, itu dia tadi pembahasan mengenai George Wilhelm Friedrich Hegel dari kelompok 12. Semoga dengan pembahasan yang telah disampaikan oleh kami, teman-teman dapat memahami mengenai George Wilhelm Friedrich Hegel dan dapat menambah ilmu teman-teman. Terima kasih teman-teman. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.